Saudara-saudara semua, selamat berjumpa kembali di forum kita bersama Insights on Innovation. Sebuah kanal pengetahuan dari Prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada. Baik, saudara-saudara, hari ini kita dapat tamu istimewa, ya, orang yang sangat dekat karena satu kantor dengan saya di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan dan juga di program Magister dan Doktor Pemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM, yaitu Dr. Pandi Madi Kudanegara. Nanti akan saya bacakan dulu riwayat hidup beliau sebelum nanti saya ajak beliau untuk berbincang-bincang di forum bersama kita ini. Dr. Pandi Madi Kudanegara, yang saya biasa memanggil dengan sebutan akrab Mas Madi, lahir di Gianyar pada tahun 63, tapi sejak 40 tahun yang lalu, tepatnya tahun 81, beliau tinggal di Jogja menempuh pendidikan di UGM. Jadi hampir lebih dari separuh waktunya itu tinggal di Jogja. Jadi sudah merasa sebagai orang Jogja, bukan lagi orang Bali, meskipun sebenarnya hubungannya dengan Bali tidak terputus, dan sesungguhnya kalau saya menangkap itu sense kebaliannya itu juga masih menonjol ya. Nah, sekarang Mas Madi menjabat sebagai Kaprodi Pascasarjana Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Selain menjalankan tugas utama di Fakultas Ilmu Budaya, Mas Madi juga aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, dan juga menjadi dosen pada program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin UGM. Dan di prodi ini beliau pernah juga menjabat sebagai sekretaris prodi. Suami dari Dr. Anda Iriani Ali dan ayah dari Adista, Sastria, dan Salita adalah antropolog yang menekuni antropologi sejak di UGM. S1 dan S2 beliau dipelajari di UGM, tapi program doktornya ditempuh di negeri Belanda, yaitu pada Department of Social Anthropology and Development Studies, University of Nijmegen, Nederland. Nah, studi tersebut telah diselesaikan pada tahun 2017. Sebagai antropolog, minat penelitiannya terfokus pada sejumlah isu sosial yang luas, terutama pada isu-isu kemiskinan, pariwisata, dan pembangunan perdesaan. Meskipun dia mempunyai orientasi pada pembangunan perdesaan, beliau juga banyak menekuni komunitas perkotaan di dalam memahami isu kemiskinan. Nah, kini sebagai dosen di program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, beliau mengampu mata kuliah kepemimpinan kolaboratif dan multikultural. Nah, sekarang saya akan mengajak Mas Madi untuk berbincang-bincang tentang isu yang terkait dengan mata kuliah beliau yang diampu tersebut. Yaitu tema kita sekarang ini adalah mengenai kepemimpinan dan inovasi akar rumput di tengah pandemi COVID-19. Baik, ini riwayat tentang Mas Madi ya. Dan sekarang kita berbincang dengan antropolog kita ini, Mas Madi. Selamat pagi, Mas Madi. Selamat pagi, Prof. Muhajir. Senang kita bisa bertemu di ruang kita bersama ya, ruang Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Nah, tema kita seperti yang saya sebut tadi itu adalah mengenai grassroots innovation dan grassroots leadership ya. Kepemimpinan akar rumput dan inovasi akar rumput. Nah, kalau kita ngomong akar rumput itu sangat antropologis ini. Karena Mas Madi sebagai antropolog itu banyak melakukan penelitian di berbagai komunitas ya. Waktu untuk program doktornya itu kan penelitiannya kan di Sriharjo ya.
nama samaran dari salah satu desa Ya. di Bantul, Imogiri ya. 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 Sama dengan daerah penelitiannya almarhum Profesor Masri Singarimbun ya. ya. Nah, dan itu waktu itu mengenai kemiskinan. Ya. Tapi di luar Sriharjo, saya kira Mas Made juga banyak melakukan penelitian di desa-desa lain di Indonesia ya. Pernah melakukan penelitian bahkan sampai di Papua ya. Ya. Tapi beliau juga sesungguhnya meskipun ahli dalam pembangunan pedesaan, banyak juga melakukan kajian di kota, Ya. komunitas perkotaan ya. Betul. Seperti beliau itu menjadi konsultan di dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan Ya. di kota Yogyakarta Ya. dan banyak mendalami fenomena komunitas perkotaan di kota Persis. Jogja ya. Persis. Tapi kalau kita ngomong grassroots, Ya. bisa grassroots kawasan pedesaan, tapi juga grassroots kawasan perkotaan. Betul. Nah sekarang secara antropologis ya, kalau kita berbicara mengenai grassroots ya, masyarakat grassroots, pemahaman kita seperti apa, Mas? Jadi Pak Muhadjir, jadi memang kalau kita lihat ya, masyarakat kita ini kan atau negara kita ini kan dibangun dari kumpulan desa-desa kecil, desa-desa adat, komunitas-komunitas kecil yang sebenarnya mereka juga memiliki mereka memiliki kepemimpinan lokal. Jadi pasti ada pemimpinnya di berbagai daerah ini. Yang kedua, mereka pasti juga di dalam upaya untuk survive, mereka memiliki inovasi-inovasi, kreativitas untuk agar mereka mampu bersinergi, tetapi juga mampu adaptif dengan lingkungan. Ya, ya, ya. Nah, inilah yang mendorong kenapa kemudian kalau kita lihat kepemimpinan maupun inovasi grassroots itu menjadi akar sebenarnya pembentukan negara Indonesia itu kalau kita lihat. Dan harus kita lihat bahwa sebelum negara ini ada, inovasi dan pemimpin-pemimpin yang kuat itu sebenarnya sudah muncul di banyak tempat gitu. Hanya memang kalau kita lihat kemudian mereka pertama mereka tidak sustain, yang kedua mereka tidak terpublikasikan dengan baik. Baik, betul ya Mas Made ya. Jadi apa namanya pedesaan ya atau komunitas di desa ya, Betul. atau juga komunitas di kota itu adalah basis ya, Persis. yang sangat penting ya. Persis. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan ya. Persis. Pembangunan kan tidak bisa top down ya. Iya. Kalau top down itu menjadi di kulit saja, di Iya. permukaan saja. Benar. Tapi harus juga masuk ke desa, Iya. harus muncul dari desa. Persis. Kita berbicara inovasi pun juga kita harus melihat bagaimana inovasi pada Iya. level komunitas. Ya, benar. Dan bagaimana kemudian di tingkat komunitas itu juga dapat berkembang. Ya. Ya. Nah mungkin Mas Made punya pengalaman ya tentang inovasi di pedesaan. Pengembangan kepemimpinan di juga level pedesaan atau perkotaan, tapi ada tataran komunitas itu. Ya, jadi begini Mas, jadi pengalaman saya maupun juga dari studi ya, banyak sekali sebenarnya kita lihat betapa di banyak daerah, kalau kita melihat misal baik di desa maupun di kota, yang tampak berkembang, jadi daerah-daerah yang muncul berkembang sejahtera masyarakatnya, itu pasti memiliki pemimpin yang hebat. Pemimpin lokal yang hebat dan disupport dengan kearifan-kearifan lokal, disupport dengan kemampuan masyarakat mereka untuk pertama misalnya mereka bersama-sama guyup dengan pemimpin untuk membangun, memiliki Coba satu Mas, visi. bisa diambil kasus yang konkret ya, yang Mas Made pernah mungkin melakukan penelitian atau melakukan pengamatan mengenai misalnya fenomena best practice ya. Ya. Best practice inovasi pada tataran akar rumput ya, pedesaan atau perkotaan dan juga kepemimpinan yang inovatif juga pada tataran akar rumput itu. Jadi misalnya kalau satu riset lama yang pernah saya lakukan memang tidak langsung melakukan itu, tapi saya pakai sebagai dasar. Itu adalah kalau kita melihat pemimpin di NTT yang menjaga kayu cendana. Jadi di Timor ini dulu justru kayu cendana itu bisa awet, bertahan lama di Kupang dan sekitarnya Timor ketika pemimpin lokalnya kuat. Tapi begitu negara hadir dengan menggantikan pemimpin lokal, justru kalau kita lihat sekarang misalnya, kayu cendana bukan lagi ada di
Kupang, kalau cari kain jendela justru di Wanagama di UGM di Gunung Kidul. Ini ya mungkin titik tolaknya itu pembangunan zaman Orde Baru ya. Iya, tetapi zaman juga Orde Baru dulu itu kan ada upaya sentralisasi, persis. pengembangan perdesaan. Ya, Jadi desa-desa luar Jawa itu dianalogkan sama dengan desa di Jawa. Persis. Sehingga local wisdom di masing-masing desa di luar Jawa itu malah nggak bisa berkembang. Jadi hilang. Nah, terus kemudian kalau dalam konteks kekinian misalnya, dalam konteks turisme misalnya, kita lihat beberapa desa di Bali itu berkembang menjadi sangat maju karena memiliki satu inovasi yang kuat. Misalnya kalau mungkin Pak Muhadjir pernah mendengar atau Bapak Ibu semua bisa mendengar misalnya Pantai Pandawa. Satu objek wisata yang sekarang desa ini menjadi desa terkaya di Indonesia. Mengapa? Karena Pantai Pandawa dulu adalah sebuah pantai yang terisolir, tetapi mereka punya keinginan untuk memajukan desanya, dibuatlah akses jalan yang besar, dan sekarang itu menjadi luar biasa dan dikelola oleh komunitas adat, desa adat. Begitu juga kalau kita lihat misalnya satu contoh kalau saya kembali melihat Bali yang saya melakukan riset juga adalah Mangke Forest Ubud. Mangke Forest Ubud itu adalah sebuah kawasan wisata di Ubud yang sangat terkenal sekali. Dulunya dikelola atau pemerintah sejak lama ingin mengambil destinasi wisata ini, tapi desa adat mengatakan kami tidak mau. Ini karena ini wilayah kami yang mengelola. Ya gini ya Mas ya, kelihatannya ya titik tolak kita ya di dalam pengembangan desa untuk menjadi maju itu harus berangkat dari bahwa desa itu ada potensi. Betul. Potensi lokal, mungkin di situ ada budaya lokal, nilai lokal yang harus dihormati dan difasilitasi agar menjadi basis bagi perkembangan, basis bagi inovasi. Cuman begini Mas, bagaimanapun ya, itu kan desa Indonesia kan variatif. Ada desa yang disebut desa yang tertinggal. Ada kementeriannya ya, yang urusin desa tertinggal, desa maju. Kalau desa tertinggal kan asumsinya memang mereka itu kan backward ya, serba tertinggal ya. Cuman kalau dicari dilihat dari asumsi antropologi ya, setertinggal apapun sesungguhnya punya potensi. Itu bagaimana kita bisa melihat dan mensikapi itu. Misalnya begini ya, tadi Mas Madi mencontohkan yang misalnya di NTT ya, atau Bali ya, atau mungkin juga yang di Jawa, itu kan tidak terlalu tertinggal. Tapi ada desa yang mungkin secara nasional kita anggap tertinggal, misalnya aja desa-desa di Papua. Nah, apakah juga sesungguhnya Mas Madi juga banyak melakukan di Papua? Di Papua pun juga ada mungkin potensi lokal, yang bisa dimanfaatkan. Yang kalau itu diabaikan nggak bisa berkembang. Gimana Mas mengenai Papua? Benar. Kalau kita misalnya melihat, kebetulan saya juga beberapa kali riset di Papua dan cukup lama di Papua ya, Papua Barat, Papua dan sebagainya. Saya sebagai antropolog melihat bahwa pertama mereka pasti memiliki kearifan lokal untuk menjaga relasi dengan lingkungan. Dan itulah yang dipakai sebagai basis untuk membangun atau mengembangkan masyarakatnya selama ini. Nah, persoalannya adalah seringkali kita orang luar tidak memahami tentang nilai-nilai lokal itu. Nah, semestinya menurut saya justru kita harus mencari nilai-nilai lokal yang positif. Artinya spirit lokal, potensi lokal dalam berbagai hal. Tidak hanya kan sekarang kan kalau orang melihat misalnya yang namanya potensi itu fisik yang dilihat. Padahal value pengetahuan artinya nilai itu justru lebih besar sebenarnya karena itu akan menjadikan spiritnya berkembang dan sebagainya. Kalau kita misal melihat hanya potensi itu dalam bentuk fisik, benda ya yang tampak, maka bisa jadi kita salah kemudian memberikan atau mensupport. Dan secara fisik Papua juga punya potensi mestinya. Persis. Cuman kita nggak mengenali. Nah, pengenalan itu akan lebih baik kalau melalui pemimpin lokal. Gitu. Persis. Nah, di situ memang jadi bagaimana kemudian kita memberi ruang kepada pemimpin lokal. Pertama, jelas kadang-kadang begini menurut saya ada persoalan komunikasi. Orang luar ketika datang, misal pemerintah atau orang luar datang mau membangun sebuah wilayah, yang disampaikan pertama kali itu adalah saya ingin membangun kamu. Gitu. Jadi itu salah. Jadi justru harus dilihat adalah kamu punya apa di sini. Dan itu pertama. Dan yang kedua adalah
kita mendengarkan mereka. Memang ini prosesnya agak panjang. Karena apa? Karena kemudian kalau kita mendengarkan mereka, kemudian merumuskan sebuah kebijakan berbasis pada potensi mereka, tidak hanya pada tataran fisik, tetapi juga pada value misalnya, maka berbasis pada konten lokal inilah kemudian kita harus bangun mereka. Jadi tidak bisa kemudian model project oriented disamakan di semua tempat, kemudian itu akan jebakannya banyak sekali. Tidak bisa disamakan di semua tempat. Masing-masing desa itu mempunyai kekhasan, Betul. sehingga pembangunan harus berangkat dari kekhasannya itu. Persis. Nah, tapi begini Mas, kadang-kadang diperlukan juga proses ini ya, kalau dalam inovasi itu ya, proses difusi. Ya. Jadi misalnya inovasi di satu tempat, itu jangan hanya di tempat itu, tapi terdifusi. Nah, kadang-kadang ada problem pada level difusi ini. Ada desa yang maju dengan inovasi lokalnya itu ya. Tapi kemajuan berhenti di desa ini. Desa-desa lain nggak bisa maju. Mungkin nggak bisa hanya maju itu karena di desa nggak ada inisiatif untuk memajukan sesuai dengan potensi. Tapi jangan-jangan ada proses pembelajaran yang tidak pas di sini. Proses pembelajaran dalam pengertian bahwa desa yang maju ini sebenarnya seharusnya bisa memberikan contoh atau mungkin semacam komunikasi ya, menularkan lah gitu ya, untuk menularkan kepada yang lain. Nah, proses penularan itu nggak terjadi. Nah, bagaimana Mas kalau ini adakah kebutuhan penularan gitu? Dan bagaimana penularan itu bisa menjadi lebih efektif, Mas? Jadi memang sebenarnya yang harus kita encourage, kita dorong gitu ya, atau kita pancing itu adalah pertama adalah keinginan untuk meniru yang lain yang baik ya, yang positif tentunya. Nah, dalam proses ini memang saya kira memang perlu ada difusi ya, difusi ideologi atau difusi inovasi yang positif yang kita anggap bagus gitu ya ke tempat-tempat tertentu. Nah, pasti juga masing-masing desa memiliki persoalan dalam SDM. Nah, seringkali kita terpaku pada pemimpin formal. Padahal sebenarnya di masing-masing desa ada orang-orang yang kreatif, inovatif, tetapi dia bukan pemimpin. Nah, pendekatan kita dari luar yang kita sebut dengan pendekatan etik gitu adalah tertuju pada pemimpin. Nah, begitu ketuju pemimpin ini nggak nyambung dengan orang-orang kreatif di situ. Makanya level kedua, layar kedua adalah sesudah ketemu pemimpin kita harus melihat siapa di antara masyarakat yang memang kreatif, inovatif, dia memiliki keingintahuan yang besar. Justru mereka lah yang kemudian kita difusikan informasi yang baik dari luar gitu. Ya, mungkin itu link dengan ini ya, ADB ya, Asian Development Bank itu mengeluarkan program benchmarking ya. Ya, benchmark, ya betul. Benchmark. Jadi kalau benchmarking itu kan desa yang maju itu menjadi benchmark. Betul. Nah, desa yang belum maju itu punya potensi juga menjadi maju. Nah, bagi agar maju maka harus ada proses peniruan. Betul. Nah, yang meniru adalah SDM yang unggul. Jadi dicari dulu SDM yang unggul, mereka belajar pada desa yang maju, terus kemudian kebalik ke desanya, mengembangkan agar bisa maju seperti ini, tapi tetap ketika mengembangkan pun tidak persis meniru seharusnya. Persis, bukan ada penyesuaian gitu. Apa yang tepat untuk dikembangkan di sini. Nah, di situ dibutuhkan adanya pemimpin gitu. Pemimpin di level lokal gitu. Yang belum tentu pemimpin formal, toh. Persis. Nah, ini yang kadang-kadang kesalahan kita melihat pemimpin itu yang formal yang kita pakai. Yang kedua adalah juga karena sekarang ini kan ini juga bukan kesalahan tapi jangka panjang ya. Maksud saya gini, seringkali misalnya program itu adalah project jangka pendek dan administratif pendekatannya. Dampaknya adalah tidak mengakar. Kalau misal ketemu dengan aktor-aktor lokal yang potensial, kemudian aktor-aktor ini sudah kebanyakan ikut pelatihan. Jadi kita melihat di desa-desa itu banyak sekali, cukup banyak sebenarnya orang-orang yang dia memang kreatif, tetapi ikut pelatihan terus-menerus, sehingga tidak mampu mengimplementasikannya justru. Nah, disinilah kemudian perlu kita melihat lebih jauh. Memang ini kan sama dengan kita membongkar ya, membongkar body dari desa ini sebenarnya secara struktur, siapa inovasi, tokoh muda dan sebagainya. Nah, ini yang justru harus kita ajak gitu. Jangan pendekatan formal, itu yang paling penting menurut saya. Jangan pendekatan formal Nah, kita tidak melihat apa jabatan formalnya, tapi kita melihat berdasarkan potensi real. Potensi real di lapangan. Tapi potensi real ini hanya terpaku pada 1-2 orang. Persis. Harus ada upaya untuk membuat yang lain itu juga lebih mampu.
Ya. Nah, jadi ada learning ya di dalam proses sosial Ya, itu ya. proses learning. Ya, ya. Baik, saya kira menarik sekali itu Mas Made ya. Ya. Apa namanya, untuk kita jadikan pelajaran bersama ya. Sebenarnya Indonesia itu kaya ya. Ya. Kaya dengan resources. Ya. Dan sebenarnya SDM-nya pun juga mempunyai potensi yang tinggi. Betul. Selama kita dekati secara pas. Persis. Gitu. Nah, kadang-kadang kemudian tidak pas ya. Ya. Sehingga gagal untuk kita Ya. majukan gitu. Dan ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama ya. Coba Mas, kalau misalnya Mas Made bisa memberikan saran ya, ke depan ya, bagaimana kita mungkin artinya pemerintah ya, kita mungkin juga artinya universitas ya, atau kita ada siapapun yang memang punya kepedulian dan punya kapasitas untuk menciptakan perubahan ya. Apa strategi yang harus kita kembangkan ya untuk dapat memajukan desa-desa yang tertinggal tadi, sehingga tingkat inovasi mereka itu bisa berkembang dan kepemimpinan yang grassroots itu bisa muncul dan berkembang secara efektif. Gitu. Kalau saya melihat begini, potensi luar biasa ketika undang-undang desa. Jadi desentralisasi undang-undang desa, bahkan peraturan-peraturan di berbagai daerah pada level lokal ya, muncul peraturan yang memberi ruang kepada desa, mendelegasikan banyak hal pada level desa, termasuk juga adalah pada aspek perencanaan, pada aspek program, pada aspek anggaran bahkan. Ini satu peluang yang besar sebenarnya. Tapi kembali seperti yang saya sampaikan tadi, jangan desentralisasi tapi sifatnya sentralis gitu. Jadi itu hanya menyebarkan betul. gitu ya. Tanpa pendampingan yang lebih jauh, melihat potensi lokal ya, kemudian juga melihat kemampuan mereka gitu ya. Artinya apa? Artinya memang perlu terus-menerus ada pendampingan kepada desa-desa kita, sehingga dia tidak ingin meniru yang lain, tetapi memang tiru itu adalah inisiatifnya yang ditiru. Ini Mas, mungkin juga nanti arahnya kepada saran yang konkret ya. Sebenarnya kan universitas juga mengambil peranan ya, yang cukup strategis ya di dalam pengembangan desa-desa ya, termasuk desa yang tertinggal, yaitu dengan program KKN. Di KKN itu, kuliah kerja nyata itu, kita menurunkan mahasiswa, meskipun mereka belum sarjana, dan mungkin masih levelnya itu S1, tapi untuk masyarakat desa itu bagaimanapun menjadi SDM yang unggul ya. Nah itu kita kirim ke desa-desa, yang harapannya nanti itu adalah menciptakan perubahan positif di desa. Nah ada banyak contoh yang gagal. Tapi mungkin juga ada contoh yang berhasil. Barangkali Mas Made juga punya pengetahuan mengenai itu ya. Bagaimana praktek KKN yang ternyata efektif. Dan kemudian bagaimana bisa efektif. Dan ada mungkin juga contoh KKN yang gagal. Kenapa gagal? Barangkali Mas Made bisa menjelaskan. Baik, kebetulan saya sudah 8 tahun ya, terus-menerus jadi DPL, dosen pembimbing lapangan KKN UGM. Saya melihat ini salah satu potensi, salah satu cara yang saya kira sangat efektif untuk paling tidak menyadarkan masyarakat desa bahwa mereka punya kawan. Nah, jadi itu justru yang menurut saya yang paling dasar sebenarnya, punya kawan dan yang kedua punya network. Jadi bayangkan misalnya masyarakat desa di pelosok Kalimantan, Papua dan sebagainya tidak bisa membayangkan UGM itu ada di mana. Melalui KKN, link itu muncul. Nah, dan di situ kemudian masyarakat di desa terinspirasi, tetapi juga membuat punya aspirasi yang lebih di atas. Nah, itu kekuatan yang luar biasa. Saya melihat KKN itu bukan semata-mata pembangunan fisik, tapi yang paling utama justru adalah pembangunan pada peningkatan aspirasi dan inisiatif-inisiatif lokal. Dan mereka punya link anak-anak mahasiswa KKN kita, karena menurut saya pembekalan dan kalau selama ini yang saya tahu dari tanggapan masyarakat, pemimpin lokal, mereka sangat appreciate dengan KKN UGM karena mahasiswanya merakyat. Dan punya program yang jelas gitu. Jadi programnya itu kan bisa satu KKN itu sampai 200-an proyek yang mereka buat di sebuah desa. Bahkan ketika misalnya zaman pandemi semacam ini, online KKN itu juga masih bagus banget gitu. Ya, tentang pandemi ya. Ini kan tema kita kan mengenai itu ya. Tapi luput tadi dari pembicaraan ya.
Jadi bagaimana misalnya grassroots innovation dan juga grassroots leadership itu relevan ya dalam konteks penanggulangan pandemi di level akar rumput itu. Ya. Betul. Jadi kalau kita lihat Pak Muhadjir, jadi misalnya desa-desa yang mampu mengontrol kasus adalah desa-desa yang memiliki pemimpin yang hebat. Jadi pemimpin lokal yang hebat didukung dengan masyarakat dan komunikasi kesamaan visi di antara mereka. Itu sudah terbukti dari data yang kita dapatkan. Jadi gimana penjelasan mengenai data itu? Jadi kebetulan kan saya tim pakar COVID nasional, juga tim ahli COVID DIY gitu ya. Nah di situ kita melihat desa-desa yang memiliki local leadership yang hebat, pemimpin-pemimpin kepala desa atau siapa bahkan anak-anak muda yang hebat, yang paham dengan persoalan pandemi ini, itu mereka mampu menumbuhkan kreativitas lokal untuk mengisolasi, untuk menjaga masyarakatnya dan mengembangkan program-program misalnya bila seandainya ada yang terkena positif, apa yang mereka lakukan, itu dari bawah semua. Nah, begitu juga program-program Jawa Tengah, misalnya punya program, kemudian DIY punya program Sonjo, Jawa Tengah punya Jogotongo, dan sebagainya. Itu kan dari bawah itu. Nah, ini yang kemudian, kalau kami lihat, ini gerakan-gerak ini luar biasa. Meskipun kita tahu bahwa Jawa karena jumlah penduduknya besar, relasi dekat, kemudian mobilitas tinggi dan sebagainya memungkinkan kemudian penyebaran itu tinggi, tetapi gerakan-gerakan masyarakat bawah itu luar biasa dalam masa pandemi ini. Juga kalau kita lihat misalnya satu contoh yang di luar Jawa itu Bali. Bali itu di dalam masa pandemi justru yang digunakan desa adat. Jadi bukan desa dinas yang dipakai. Dengan desa adat, kepala desa adat, lian adat, kemudian aktif. Karena dengan adatnya kan pendekatannya kekeluargaan komunitas, tidak lagi formal gitu. Dan di situ dibuat aturan-aturan macam-macam dan yang tumbuh dari bawah. Tapi satu hal lagi yang paling poin yang hebat menurut saya yang penting sekali di masa pandemi ini adalah pembelajarannya adalah bagaimana anak muda, youth, young generation itu menentukan sekali. Jadi calon-calon, jadi kalau saya melihat pandemi ini nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang hebat. Pemimpin muda ya? Ya, pemimpin muda karena nanti mereka akan menjadi pemimpin masa depan yang hebat. Dan ini sudah satu ujian yang luar biasa dalam masa pandemi ini. Jadi pandemi itu adalah musibah, tapi di balik musibah sebenarnya ada berkah. Ya? Persis. Karena dengan adanya pandemi ini kemudian muncul inovasi. Dan muncul juga calon-calon pemimpin yang hebat. Betul. Dari grassroots. Grassroots, nah, dari bawah itu. Jadi kalau kita bicara di mana-mana ada gerakan-gerakan inisiatif, itu akan memunculkan anak-anak muda baru yang menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa. Menarik itu Mas Made ya. Jadi poin kita adalah bahwa dalam rangka pembangunan ya nasional itu memang kita tidak bisa seluruhnya itu kita lakukan top down ya. Bottom up itu sudah konsep yang sudah lama ya. Tetap mempunyai relevansi di sini. Nah kalau kita ngomong bottom up itu artinya kita harus berangkatnya itu dari potensi grassroots, potensi pada level village ya, pada level komunitas. Di lapisan yang paling bawah. Karena disitulah sesungguhnya potensi-potensi kita itu kita miliki. Gitu. Nah, karena itu maka kita harus membangkitkan ya desa-desa, ya, komunitas-komunitas untuk menjadi desa-desa atau komunitas yang kreatif, yang penuh dengan inovasi, dan bisa dimunculkan orang-orang yang hebat dari bawah ya, calon-calon pemimpin. Calon pemimpin nasional kan awalnya juga dari desa bawah juga. Nah, itu. Nggak bisa langsung di atas. Nah, kita kuatkan dulu potensi di bawah itu, sehingga kemudian secara nasional nanti kita akan menjadi perkembangan lebih baik lagi. Itu memang saya lihat Pak Muhadjir. Jadi memang dengan memberi ruang kepada komunitas, masyarakat dan juga desa-desa untuk bangkit, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang hebat dari bawah. Dan ini akan menopang kepemimpinan di provinsi maupun nasional. Baik Mas, mungkin kita sudah cukup panjang ya berdiskusi. Untuk menutup acara ini, saya ingin Mas Made bisa membuat concluding remark. Poin penting yang harus kita berikan garis bawah tentang bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan lokal yang inovatif.
dan dengan kepemimpinan lokal juga, grassroots yang juga efektif ya, untuk kemajuan Indonesia ke depan. Baik, jadi kalau saya melihat mungkin ke depan memang kita harus memberi ruang yang besar kepada generasi muda, calon-calon pemimpin menjadi pemimpin-pemimpin yang tersebar, yang ada di mana-mana, sehingga kekuatan kita kemudian tidak hanya tergantung pada satu pemimpin yang di atas, tetapi di mana-mana ada pemimpin yang hebat, yang inovatif, yang kreatif. Dengan cara apa? Pertama, memberikan ruang. Yang kedua adalah menginspirasi mereka untuk terus-menerus tumbuh. Apalagi dalam masa milenial sekarang, masyarakat milenial atau digital dan sebagainya, ini akan muncul kemudian pemimpin masa depan yang hebat dengan cara menginspirasi mereka atau memberi tempat kepada pemimpin muda itu. Mungkin itu mungkin. Baik, Mas Made, saya kira itu suatu penjelasan yang bagus ya, yang dapat itu nanti menjadi pelajaran bagi kita bersama. Berakhir sudah wawancara kita dengan Dr. Pandi Madi Kutanegara. Terima kasih Mas Madi. Terima kasih Pak Muhadjir. Dan sekian. Salam sehat. Salam sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.